Salam sejahtera, salam sehat. Jumpa kembali kita pada pembacaan Cari Angin rubrik tetap di Koran Tempo terbitan akhir pekan. Kali ini terbitan hari Minggu 11 April 2021. Judulnya Taman Mini. Oke, saya tidak usah berlama-lama. Langsung saya bacakan saja. Taman Mini. Akhirnya Taman Mini Indonesia Indah, atau yang populer hanya disebut Taman Mini, diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah. Selama 44 tahun, objek wisata yang dibangun lewat berbagai protes itu dikelola oleh Yayasan Harapan Kita, sebuah yayasan yang dikuasai keluarga cendana, putra-putri mantan Presiden Soeharto. Memang Taman Mini adalah proyek mercusuar dari ibu negara saat itu, Ibu Tien Soeharto, yang diresmikan 20 April 1975. Kini lewat peraturan Presiden yang diteken Joko Widodo pada 31 Maret 2021, Taman Mini dikelola oleh negara. Kembali ke pangkuan negara. Memang secara formal kawasan wisata seluas 150 hektar itu adalah aset negara. Tanahnya milik negara. Bangunannya, ya, punya negara. Museum yang ada di sana dibangun oleh berbagai departemen, sekarang istilahnya kementerian. Anjungan daerah dibangun pemerintah daerah masing-masing. Berarti ini uang negara, uangnya rakyat. Dari konsep taman budaya, Taman Mini berkembang menjadi kawasan wisata komersial. Ada gedung pertunjukan khas yang tidak ada di tempat lain. Misalnya Teater Keong Emas. Punya bangunan yang disewakan untuk umum seperti Gedung Sasono Langen Budoyo, tempat prestisius untuk hajatan perkawinan. Gedung ini juga sering dipakai pertemuan akbar seperti Musyawarah Nasional Organisasi Sosial Politik, juga organisasi keagamaan. Di kawasan ini juga dibangun tempat ibadah semua agama yang diakui negara, kecuali tempat ibadah Konghucu, karena agama Konghucu baru belakangan diakui sebagai agama. Semua tempat ibadah itu berdampingan dan cukup lumayan besar. Seharusnya kawasan wisata sehebat Taman Mini menghasilkan pemasukan besar kepada negara. Pengunjung selalu ramai, apalagi kalau hari libur. Tapi pemasukan yang tidak jelas. Pengelolanya swasta, sementara asetnya milik negara, dan biaya pemeliharaan maupun kegiatannya seperti lepas dari tanggung jawab pengelola. Anjungan pemerintah daerah dipersilahkan membuat kegiatan memperkenalkan budayanya masing-masing. Namun beban keuangan ditanggung pemerintah daerah, sementara pengunjung masuk ke Taman Mini membayar dengan mahal. Di era Presiden Megawati dulu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika pernah bermaksud menata ulang pengelolaan Taman Mini. Dalam sebuah diskusi di kantor majalah Tempo, yang saat itu kantornya di Jalan Proklamasi, Gede Ardika memaparkan konsepnya, antara lain akan membentuk sebuah BUMN di kementerian untuk mengelola Taman Mini. Entah hambatan apa yang ada, niat memperjelas status pengelolaan Taman Mini itu tidak berlanjut.
Belakangan ini fungsi Taman Mini sebagai edukasi budaya luhur bangsa dengan menampilkan puncak-puncak budaya daerah. Ini memang gagasan besar di awal pendiriannya. Semakin suram, kalah oleh keriuhan musik pop, oleh keramaian kereta gantung, oleh tontonan di Kiong Mas. Pengelola anjungan seperti kesulitan dana untuk menghidupkan anjungannya. Museum pun tak semuanya ramai dikunjungi orang karena mulai kehilangan greget. Bahkan beberapa museum terlantar. Contoh museum yang bangunannya sudah berantakan adalah Museum Telekomunikasi. Sekarang siapa pemilik dan pengelola museum ini juga tidak jelas. Museum ini dibangun oleh Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Deparpostel. Memenuhi anjuran setiap departemen membangun museum. Ketika Deparpostel tak lagi berupa kementerian, Museum Telekomunikasi diserahkan ke PT Telkom. Karena PT Pos juga sudah punya museum, Museum Perangko. Lama-lama PT Telkom pun angkat tangan. Mungkin berpikir, untuk apa sih museum ini? Nasib museum yang lain juga merana, antara ada dan tiada, meski bangunannya masih utuh. Pengambil alihan Taman Mini oleh negara harusnya tidak cuma memperjelas siapa pengelolanya, tapi juga bagaimana Taman Mini itu ke depan mau dijadikan apa. Apakah menjadi kawasan wisata yang sepenuhnya komersial, berorientasi pada keuntungan, atau punya misi edukasi membangun dan melestarikan budaya bangsa. Mumpung bangunannya sudah ada, kawasannya sudah ada, mari manfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian sahabat yang baik cari angin pekan ini. Saya baca nyaris persis dengan teks aslinya. Saya kehabisan komen. Karena Taman Mini sebagai kawasan wisata semestinya memberi masukan besar kepada negara. Tetapi aset dan kekayaan negara ini bisa jatuh ke tangan swasta, bahkan dalam waktu panjang 44 tahun. Salut pada pemerintahan Presiden Jokowi yang berani ambil langkah tegas mengambil alih pengelolaan Taman Mini kepada negara. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih.